Hai Tribuners, balik lagi di Tribun Lampung Podcast bersama gua Iksan. Gua Kiki. Iya, kita seperti biasa membahas keseharian kita ya. Yap. Keseharian kita dan cerita-cerita kita. Terus Cerita kalian juga mungkin. iya, bisa cerita-cerita teman-teman kita. Intinya sih podcast ini buat menceritakan aib-aib kita ya. Enggak, pokoknya kita ngobrol aja apa aja yang ada di dalamnya. Yang penting agak geli-geli sedikit gitu lah ya. Enggak Iya. sedikit, banyak. Apalagi Iya. hari ini. Sesuai dengan geli nama banget. programnya geli ya. Bagaimanapun harus menceritakan Harus yang geli. geli gitu, terutama aib-aib kita. Ini episode berapa ya? Episode 11. Nah, ini gua ingat. Kita episode 11 dan mayoritas kebanyakan kita nggak pernah jauh-jauh ya dari ngebahas soal namanya cinta ya. Asik. Bener kan? Enggak sih. Tapi sebagian besar podcast kita nih cinta-cinta gitu semua. Iya, cinta-cinta, Oh, iya, iya. Kalian mantan, ngerasa gitu? Oh, iya. gitu. Berarti iya. Tapi gue pusing tau sebenarnya kalau misalkan bahas tentang cinta gue tuh ngerasa aduh ya ampun ini gue bakal bahas apa lagi. Percintaan gitu. gue episodenya cuma satu dan udah selesai dibahas semua gitu di berbagai episode geli gitu ya. Masa lu mantan cuma punya satu sih? Iya, mantan cuma satu. Masih sayang nggak? Oh my god. Kirain, siapa tahu masih sayang. Itu ungkapin aja. Enggak ya? Pengalaman. Oh. Oke. Tapi lu dulu Sayang, punya tapi ada cinta ini enggak? banget. Apa? Sama mantan lu tuh dulu ada sebutan panggilan sayang enggak? Ke lu? Asik. Aduh. Gue agak ngikut Ada ya sih. kan. Ada. Ada. Ya, namanya Apa? juga Sayang. Wah. Geli banget gak sih? Geli. namanya juga kan waktu itu gue pacarannya agak lama tuh. Mm-mm. Agak lama jadi ya. Dan waktu itu LDR gitu loh. Jadi kalau misalkan ya biar menghangatkan set. Menghangatkan. Romansanya itu berdua tuh ya jadi ada panggilan sayang gitu. Kalau misalkan kayak kita tuh standar sih manggilnya ayah bunda gitu. Set enggak. Bercanda. Manggilnya sayang sih. Oh, Yang sayang. gitu. Yang. Udah kan Pakai K nggak tuh? Ya. Tapi kalau gue sama istri gue sampai sekarang masih panggil sayang gitu ya, yang gitu. Oh ya? Meskipun udah punya anak juga masih yang gitu, nggak mama, ibu. Karena kan setahu gue kebanyakan orang itu misalnya kalau udah mempunyai anak gitu, pasti panggilannya mama, bunda gitu kan. Itu tuh sebenarnya gue tahu sih mereka memanggil nama itu tuh untuk mengajarkan kepada anak mereka gitu supaya bisa ditiru gitu kan, karena memang anak kecil itu paling belajarnya itu dengan cara meniru gitu, jadi harus mama, bunda gitu atau ayah atau bapak gitu. Tapi kalau gue enggak, gue sama istri gue tetap gue panggil yang aja Terus gitu. anak-anak lo manggil istri lo yang enggak? Iya. Enggak, panggil nama dia, Ica. Tapi nanya gak mereka yang itu apaan sih Pak gitu? Enggak pernah nanya mereka. Gak Gitu. kepo berarti anaknya Bang. Karena Iya. kan kayak kalau artis tuh kan ada ya si Ayu Dia tuh manggil Dido kan Dido ya. Terus anaknya tuh si Sekala tuh manggil bapaknya ikutan Dido, nggak Dido, mau suruh ya? dipanggil papa, ayah gitu nggak mau bang. Jadi dia ngikutin emaknya. Iya, makanya kalau ketika sudah berkeluarga itu memang mayoritas mereka mengubah nama panggilan gitu. Tapi kalau gue enggak sih. Tetap yang. Enggak, Romantis. Cuk. Gue manggil orang yang enggak. Cuk. Kalau gue Cuk. Tapi kalau kalau Kiki Ellen kan banyak ya pacarnya ya. Enggak, mana ada. Itu Masih- kalau misalkan kita list ya, udah selusin lah. Lu ada Banyak satu. lu ada Bang, nanti panggilan saya enggak? sama yang ini. Masa katanya pacar gue banyak Iya, lu ada enggak nama panggilan khas gitu? sama doi Ma- gua. Ya iyalah, masa sama Bambang. Ya nggak kirain sama mantan atau sama yang sebelumnya. Bambang lagi. Waduh. Ada nggak? Apa ya, beb sih palingan. Biasanya kayak gitu tuh untuk Agak geli ya. untuk beb itu untuk orang yang kastanya lebih tinggi sih, beb gitu. Kastanya lebih tinggi gitu? gimana? Kalau yang Kasta dalam percintaan apa? iya, kastanya lebih bucin. Enggak, itu panggilan dari gua SMA sama dia. Itu beb itu nama panggilan apa? Singkatan apa gimana sih beb itu? Nggak tahu sih, dia Baby manggilnya bukan? beb dari dulu, ya udah beb aja. Beb aja sih, nggak ada baby-babyan. Oh. Geli juga ya baby.
Sumpah sih, ini geli banget sumpah ini podcast paling geli. Tapi enggak, kalau gua dulu waktu kecil itu ada panggilan tersendiri gua nggak tahu sama saudara-saudara. Sama istri Iya, enggak. Waktu kecil itu sama ini, sama saudara-saudara gua sampai sama kakak gua dipanggil Bagenjur. Apa itu? Gue juga nggak tahu apa tuh mana sampai sih? sekarang belum gua tanyain. Bagenjur. Karena yang ini udah yang memberi panggilan gue seperti itu sudah almarhum ya, Pak D gue gitu. Sampai sekarang pun masih tanda tanya apa itu. Kakak gue juga masih sering tuh panggil Bagenjur. Gue kira apa ya? Apa jangan-jangan ini tukang bajigur apa gimana gitu kan? Itu masih tuh kalau sampai sekarang tuh kakak gue tuh masih sering tuh panggil kayak gitu. Gue nggak tahu tuh artinya apa itu. Jangan-jangan singkatan enggak sih? Bagenjur. Iya nggak tahu gitu. Tapi kalau sekarang dulu sih kalau cewek-cewek ya manggil gua endut. Oh my god. Jadi kalau Itu- gebetan Iya. manggil lo endut, ci endut gitu. Itu Iya, jadi gua nggak panggilan tahu. sayang gitu. Enggak buat sama cewek-cewek biasanya manggil gua kayak gitu. Kayak gebetan gitu Heeh, misalnya. nggak tahu Lagi gua dipanggil apa. Ndut? Padahal kan gua nggak endut ya. Enggak banget, harusnya sih panggilnya sing ya. Heeh. Tapi kan dulu lo pasti kurus, Bang. Iya nggak tahu karena ya namanya juga panggilan orang ini ya, orang dulunya gendut ya, tetap aja dipanggilnya ndut gitu gua. Tapi Kacau sih. seperti ini gede banget sih gua. Tapi emang kayak gitu nggak sih Bang? Maksudnya kalau misalnya nggak tahu ya lagi PDKT atau mungkin nggak dulu banget sih, pernah ada di fase kayak manggilnya tuh sesuai ciri khas kita gitu. Misalnya gua kan nggak mancung-mancung banget nih, nggak mancung. Misalnya lagi apa Ndut? Iya lagi ini nih sek, nggak pesek maksudnya. Geli banget, itu pikiran orang bisa kemana-mana lah. Nggak pesek maksudnya manggilnya gitu loh. Ih, Kayak pesek ya. gitu. Iya, kenapa ya? Jadi itu tuh sebenarnya gua rasa sih body shaming, cuy. Iya, Manggil-manggil cuman kan- kayak gitu tuh. Tapi sebenarnya tuh body shaming itu kalau orangnya itu ngerasa tershame Iya, malu gitu. heeh. Kalau sama orang-orang terdekat sih kayak lagi apa mbem ya. Itu. Malah jadi kayak agak gimana ya, Ya, malah deket gitu sayang nggak sih? gitu panggilan Iya itu sayang. dulu pernah tuh gue waktu SMA awal-awal kan gue masih endut kan. Jadi gue kalau ke warung itu, Sekarang udah ganteng nih. Iya. Lupa gua. jadi dulu tuh gue jadi inget nih dulu tuh sering bener gue ke warung gitu. Terus sering diceng-cengin tuh. Mau jajan apa ndut? Ya sering digituin. Gue jawab dong. Mau jajan permen. Oh iya, harus ada apa? PR banget ini buat nyensor ya. Enggak lah. Enggak usah itu mah. Tapi gua pernah ada cerita panggilan sama mantan gua. Zie, masih sayang nggak? Enggak lah. Enggak ya. Saya Buat nggak pacarnya coba Ellen. sih. Oh iya, makanya harus ditegaskan saya enggak. Aduh. Aman, Buat pacar aman, Ellen, aman. ini harap disimak baik-baik. Oh ya jangan, enggak. Jadi kan karena gue tuh beberapa bulan lebih tua dari dia, dia tuh manggil gue tante gitu loh. Waduh. Dibayar ya soalnya dia. Oh enggak dong. Terus tapi gue nggak tahu, gue lupa sih manggil dia tuh apa gitu. Terus pernah suatu hari kita lagi jalan bareng kan. Tapi sebenarnya kalau sama cowok gue yang sekarang, gue nggak pernah tuh lagi di luar atau lagi tempat umum atau kalau pun ada teman-teman gue gitu manggilnya kayak beb gitu, nggak pernah. Cuman kalau si mantan gue ini dimanapun tempatnya tuh manggilnya tuh tante. Tapi tuh manggilnya tuh sebenarnya tete gitu, nggak tante gitu. Pernah lagi di tempat umum gitu, dia manggil gue, tante yang ini bagus nggak? Ada ibu mbak gitu kan. Terus dia tuh kayak ngerasa mungkin dia yang dipanggil gitu loh. Ya Allah, itu kata gue ini kikuk banget. Dia manggil gue bukan manggil yang lain gitu. Ya ampun, tuh malu banget sih. Terus habis itu dianya kayak, oh bagus kok mas kayak gitu. Oh ya ampun. Dia ngomong sama cowok gue itu, padahal bukan gue, bukan lo gue gitu kan. Kayak gitu sih itu. Tapi kalau misalnya orang pacaran gitu ya, terus ada panggilan sayang itu, ternyata gue baru sadar ya. Kalau misalnya itu tuh panggilan bisa sepenting itu gitu. Iya. Karena gue pernah punya cerita tuh, kawan gue itu pacaran kan. Nah terus sampai suatu ketika nih cowoknya tuh satu hari nggak manggil sayang gitu ke pacarnya, manggilnya nama. Terus habis itu langsung di chat dong sama kawan gue tuh, maaf nih sayang sebelumnya gitu. Kok hari ini seharian kamu nggak manggil aku sayang sih, kata gitu. Bu, kata gue kaget kan. Maksudnya kalimat sayang itu ternyata bisa sepenting itu gitu buat seseorang. Gue kira cuman ya biasa aja gitu,
cuma sebagai sapaan gitu. Iya benar tuh benar. itu lo kali ya? Bukan ya? Lu nggak dipanggil sayang sehari aja rasanya kayaknya aduh ini laki gua kemana ini ngapain kenapa ya? ini jangan Jangan. panggil sayang ke yang lain ini. Enggak. Tapi aduh. Ini kalau ada aduh ini kayaknya mau cerita dalam nih apa nih Tapi Cerita. hati-hati berbicara gitu kan. Cerita. Nah, tapi ya kalau misalkan kayak panggilan sayang itu setelah gua sampai di fase ini gitu ya. Ternyata itu gak cuman buat apa ya, buat orang yang punya pasangan gitu, orang yang pacaran atau yang menikah gitu. Karena gua pernah tuh ya beberapa kali misalkan kalau misalkan deket sama cowok gitu ya. Itu ya apa ya, itu kan masih masa yang apa ya, Bang? Masih masa pendekatan gitu kan. Tapi Oh, PDKT. masa pendekatan gitu. Tapi udah panggilnya tuh yang Ada panggilan sayang. ada panggilan panggilan sayang. sendiri gitu, entah panggilnya beb gitu atau sayang gitu segala macam. Terus kayak gue ngerasa oh ternyata kalau misalkan panggilan sayang tuh bukan cuma buat pasangan doang, kata gue. Ternyata itu bisa jadi salah satu trik modus gitu loh untuk mendekati sama Karena mungkin ini sih Ki, ya sayang kan nggak harus pacaran. Waduh. Apa nih? Curhat, malah curhat. Ada juga beberapa sayang yang akhirnya nggak bisa jadian. Wah. waduh lah. Iya. Nggak juga tambah Lagi Lu pernah digituin sama Enggak, cowok? Bang. Gua lagi nyindir sih sebenarnya ya kan. Yang peka-peka aja lah. Waduh, ada di sini ya? Ada di sini. Ada sih inisial Kiki. Enggak, bukan. Oke, enggak. Iya gitu, kalau kata-kata sayang sih gue dari awal juga dulu selama pacaran nggak pernah yang aneh-aneh sih. Gue pasti selalu ngomong ya yang gitu sih. Nggak pernah ya bunda lo? Kepala lu peyang. Enggak, gue nggak pernah ya bunda. Tapi temen gue sering bener mimi pipi, astaga. Itu masih hitsnya ini ya. Kayak gitu. Masih hitsnya siapa? Mimi pipi tuh, iya, Anang Kade ya. Itu tuh, itu sampai mereka ditiruin cerai. itu. sampai Anang sama itu udah nggak lagi bareng. Iya, Mimi Pipi tuh dulu hits banget itu di SMA gua tuh. Mimi Pipi gitu. Pokoknya gue geli sih kalau ngeliat dia orang gitu. Cuman mereka kayaknya enjoy banget gitu manggil Mimi Pipi. Cuman mau gua tegur itu kayaknya ya mereka ini, maksudnya ya mereka ini kok yang menjalani gitu. Karena setahu gua sih bukan gua aja yang merasa aneh gitu. Karena kan masih SMA cuy. Udah mimi pipi gitu kan. Gua nggak tahu sekarang dia udah nggak apa jadi apa enggak gitu kan. Gitu kan. Tapi menurut gua geli sih mimi pipi itu. Berarti kalau misalkan mereka udah putus berarti Jindi sama Didi. Apa sih Jindi sama Jidi? Janda sama Duda, oi. Oh astaga, gua baru tahu cuy. Udah ketawa dia nggak ngerti loh. Gua nggak tahu sumpah, gua nggak tahu itu. Tapi gua apresiasi sih sama orang-orang yang bikin panggilan sayang tuh aneh-aneh gitu atau unik-unik. Kayak mimi pipi gitu, terus gua mikir kan, itu mereka bisa dapetin panggilan kayak gitu tuh inspirasi tuh dari mana gitu loh. Ya biasanya sih dari orang-orang lah, maksudnya dari orang-orang kebanyakan lah pasti. Kalau buktinya temen gue itu terinspirasi dari ya itu Anang Kade itu. Sampai dibuat mimi pipi, mama papa, ya Allah. Tapi Bang, waktu kalian tuh apa gua aja yang ngerasain ini? Ya, lu Soalnya aja. gua kalau misalnya baru pacaran, tapi nggak waktu PDKT gua nggak suka sih langsung kayak tiba-tiba sayang apaan lu, siapa lu gitu kan? Gua nggak suka gua. Terus ketika baru jadian gitu biasanya kayak entah dia atau gue nanya, jadi kita panggilannya apa nih? Oh iya, itu memang harus ditentuin cuy, harus ditentuin, harus Kalian ada ditentuin. nggak sih kayak gitu kayak penentuan kita panggil apa nih gitu? Iya, itu gue dulu waktu pertama kali jadian langsung ngomong gitu. Langsung gimana nih? Kita mau panggil apa nih? Asik. Romeo Juliet kah? Mimi Pipi kah? Itu tuh memang harus didiskusikan dulu memang Ya sih. kan? Akhirnya ya udahlah, yang aja gitu. Ya udah, kira jadi sih. Tapi yang paling lucu ini kejadian istri gua kan manggil nyokapnya itu emak. Emak, memang sengaja emak. Tapi bokapnya itu dipanggil Abi. Harusnya kan Abi, biasanya Umi. Nah, kalau nggak salah dulu itu awalnya nyokapnya istri gue itu manggil nyokapnya itu ibu, jadi Abi dan Ibu gitu. Nah, Abi dan Ibu. karena saking sering ketukernya, Ibu itu kan nama ini ya, nama yang umum ya, maksudnya ibu gitu kan. Jadi sering bener dia ke pasar itu
Jadi dipanggil-panggil gitu. Nyokapnya istri gua tuh lagi ke pasar sama istri gua. Itu sering bener, ibu, emang dikiranya Ica. Kirain istri gua yang manggilin itu, padahal cuman mau nawarin gitu. Bu, Oh, iya, ini Bu. Bu, ini Bu. Wah, apa Ca? Sering salah gitu kan, sering salah gitu. Sampai akhirnya udah berkesepakatan, udah. Ibu nggak usah dipanggil ibu lagi, kita panggil emak aja kata si itu. Akhirnya sampai sekarang dipanggilnya emak jadinya. Soalnya di pasar gak ada yang mama gitu. Iya, sebenarnya nggak ada yang mak, ada yang bu gitu. Gara-gara itu dia. Akhirnya ganti panggilan gitu ya. Aduh. Tapi kalau lo ada kayak gitu juga nggak Ki? Ada kayak kesepakatan untuk manggil doi ini apa nih gitu? Gua enggak sih, karena kan emang Selama pengalaman lo yang banyak banget itu mantannya satu. Lu kenapa sih pacaran cuma satu? Ya nggak tahu gua bang, tanyalah sama cowok-cowok itu kenapa nggak ada yang nembak. Tolong woi tembakin woi. Kok gini jadinya? Kadang ada sih, cuman ya Nggak biasanya cocok. gua nggak suka. Kayaknya nggak asik banget ya. Tapi Iya. yang nembak lu banyak ya? Adalah beberapa. Sombong Iya, kan? Bercanda. Tapi kan tadi lo bilang tuh Ki, belum pacaran gitu, tapi udah ada yang manggil sayang-sayang atau panggilan sayang gitu. Itu tuh dia yang nyeletuk. Kalau orang pacaran kan kesepakatan nih kayak lo manggil gua apa? Dia lah yang nyelutup. Terus lo sayang panggil gitu. balik juga gitu. Gitu ya. Tapi gue sering banget tau bang sama kayak gitu sama cowok gue kayak gitu. Gitu. Gua nggak Kayak berani gitu. deh. Gua kalau sama yang mantan gua waktu itu ya, yang satu biji itu. Satu biji. Harus ditekanin satu. Waktu pertama kali pacaran enggak sih, itu langsung kayak otomatis aja gitu, dia panggil gue yang gitu kan. Oh, berarti panggilan sayangnya nih sayang gitu, kata gue. Ya udah, lanjutnya kayak gitu. Tapi kalau gue pasti di awal nentuin sih kayak lo mau gue Iya. apa. Kalau gue panggil apa. tentuin juga. Kalau gue tentuin sama istri gue. Gitu. Ya udah, nanti next gua. Iya, lu harus tentuin tuh. Ya Allah. Kira-kira sama Anang kan? Bukan ya? Jangan bikin hubungan orang. Oh, iya. Kalau sama yang sekarang apa? Iya, Jadi gebetan. Masih nama ya? enggak lah. Oh, astaga. Apa? Tapi Beb, oh, Asik, beb lu juga belum tuh, itu Bang. udah jadian? belum. Lu udah belum? Oke. Oke. Jadi Oke, sih, apa gue bilang kayak panggilan udah sayang, tapi ujungnya nggak tahu, kita nggak tahu. kita nggak ada yang ujungnya. tahu ya, tapi udah panggil beb ya. Udah. Tuh, udah setara sama orang pacaran ya kan? Iya, Gua iya, udah lama iya. banget tuh sama yang ini gitu. Dia. Bongkar semua aib Halo, nih. Beb. Tapi apa kalau ada nggak sih lu panggilan untuk orang-orang yang nyebelin gitu? Apa ya? Lu punya nggak? Ada nggak musuh atau apa gitu? Ada Misalnya lu kalau gua nyebelin benci gitu. sih sama Bembeng. Gua panggil dia Bembeng sih. Tapi itu bukan panggilan saya, itu panggilan benci gitu. Oh enggak. Enggak sih, Apa ya? gua waktu pas SMA tuh punya teman Mm-mm. deket banget, Mm-mm. yang udah deket banget gitu kan. Terus dia tuh perawakannya emang kurus banget gitu loh, jadi gua manggil dia triplek. Oh, parah sih itu. Body shaming asli itu. Itu lu musuh nggak? Jadi musuhan nggak? Sampai sekarang bahkan kan itu SMA, terus sekarang kita udah masuk universitas yang beda-beda juga tuh masih yang deket banget gitu loh. Jadi ya gue sampai sekarang tuh manggilnya triplek gitu. Tapi kalau SMA tuh cenderung banyak ya panggilan-panggilan yang nggak kita banget, mungkin kita juga, cuman banyak gitu loh bang. Kayak teman gue tuh ada yang namanya jauh banget dari Palop, tapi dia dipanggil Palop dan gue nggak tahu si Palop itu artinya apa. Banyak sih. Terus banyak pokoknya teman-teman yang suka drakor terus dipanggilnya apa gitu, nama-nama Korea yang nggak jelas kayak gitu. Itu panggilan sayang bukan ya kayak gitu? Nah, Iya, mungkin. kalau misalkan dia deket, kalau gue kayaknya sayang sih. Enggak sekelas sih manggil dia kayak gitu. Oh, kalau gitu ledekan kayaknya. Tapi sekelas mungkin sayang sama dia. Tapi kalau panggilan temen gitu gua ada sih. Jadi dia itu namanya Jimmy. Jimmy. Namanya Jimmy. Tapi karena dia perawakannya itu botak, terus juga botak itu botak-botak licin, cuy. Kayak Dedi. Botak-botak licin gitu ya. Gimana dah? Dipanggilnya pentol.
Dan Oh dia my God, oke-oke aja jadi cuy. keinget sahabat gua kalau udah ngomong pentol tuh. Iya. Sahabat ya LB. Iya. Tapi dia kalau gue rasakan itu sesuatu yang menghina ya. Jadi kalau gue masih inget bener itu kalau ke rumahnya, Bu pentol ada. Siapa pentol? Di sini nggak ada yang namanya pentol. Oh maaf Bu, Jimmy ada. Jadi gue karena saking seringnya dan terlalu dekat gitu sama dia, biasanya teman-temannya tuh terlalu sering benar manggil pentol, tol. Tol, sini tol. Gitu. Sampai ke rumahnya pun panggilnya kita masih pentol gitu, Pak. Tapi emaknya nggak tahu. Dulu tuh masih inget tuh gue kejadian kayak gitu tuh di rumahnya tuh. Parah sih sampai ke ibu-ibunya juga. Iya. Bilangnya pentol. Maknya sampai nggak tahu siapa tuh gitu kan. Tapi Bang, dari semua fase lo perpanggilan sayang lo dan Kiki, itu yang paling alay apa sih? Ada nggak sih kalian yang paling alay? Mungkin biasanya terjadi ketika saat kita SMP ya. Terjadi saat kita masih kayak lagi seneng-senengnya, lagi melihat cowok tuh kayak oh my god gitu. kayak gitu nggak ya? Kalau gue dulu itu karena gue kan dulu gue sekolah di Jawa kan, dan gue perpindahannya tuh ke sini kan. Di sini kan anak Jakarta banget sih, anak gaul ya, di Lampung ya, anak gaul kan. Masih inget anak gaul. Nah, gue itu dulu itu di Jawa, di mana? Itu di tempat gue itu, daerah gue itu perpanggilan aku kamu itu masih lumrah. Itu pun walaupun sesama laki, sesama teman, aku kamu. Kalau kita kan di sini kan aku kamu tuh khusus untuk yang ini kan, untuk yang ini kan, untuk yang sesuatu yang ini. Iya kan. Nah, itu gue pernah cuy sama temen gue SMP gue kan di sini kan. Jadi waktu itu mau reuni gitu. Gue masih SMS, dulu masih zamannya SMS gue. Jadi gimana? Kamu mau jemput aku di mana? Itu gue ngomong sama laki. Oh my god. Udah deh, lo nggak usah panggil ke aku kamu, kata dia. Jijik tau. Emang kenapa? Ya kan gue akhirnya geger budaya itu kata gue. Ya itu gue pernah digituin sih sama temen gue gitu, masih sering aku kamu itu selama berapa bulan gitu. Akhirnya gue lo gue lagi gitu. Geger budaya sih kata gue, aku kamu. Asli sih, tapi kalau misalkan aku kamu tuh emang bisa bikin baper orang ya kan. Iya. Pernah juga sih gue kayak gitu. Jadi dia tuh, gue satu komunitas sama dia, terus dia tuh tapi anak pindahan gitu loh. Cuman kan karena komunitasnya nasional, jadi ya di mana aja juga tetap bisa kumpul di regionnya masing-masing gitu. Terus dia tuh kayak aku kamu gitu, walaupun gue lo terus gitu loh Bang. Tapi kalau dia tetap aku kamu, terus gue kayak ih jangan-jangan gitu. Terus habis itu ternyata setelah abis itu gue nanya kan, kenapa sih? Gue langsung ceplosin nanya, kenapa sih lo tuh manggil gue aku kamu gitu? Lo kan memang di sana tuh memang aku kamu dan aku kan ini pindahan, jadi ya aku masih terbiasa sama aku kamu, kata dia. Iya. Lo udah pikir kemana-mana. Udah baper ya sih. Tapi gue ini sih waktu pertama kali deket gitu kan, ada sama seseorang gitu ya. Nah awalnya tuh dia manggilnya gua lu gitu kan ya. Gua ya namanya baru kenal kan, emang nyamannya kayak gitu kan kita, gua lu. Terus pas suatu ketika terus tiba-tiba dia tuh bilangnya aku kamu gitu kan, gua kaget ya, ini anak kenapa gitu. Gua manggil aku kamu, dan dari situ seiring dia ngomongnya aku kamu tuh kayak perlakuannya tuh makin beda gitu loh. Jadi kontras banget lah kalau misalkan yang dari awalnya gua lu tuh kan kayak masih biasa aja gitu teman. Kalau misalkan aku kamu tuh emang bener-bener bikin baper sih kalau gue. Yang penting tahu tempatnya ya Ki. Tapi lo tadi ada nggak Ki panggilan alay lo, teralay gitu selama satu kehidupan lo? Satu kehidupan. Kucing kali dia ada 9 kehidupan jadi. Kucing kali. Alay ya apa ya? Gak ada sih, paling ya sekarang ini kalau menurut gue termasuk alay sih. Beb ini ya. Oh my god, gue alay juga ya. Soalnya beb itu gak cuma beb doang, kadang tuh baby gitu. Oh my god, gua enggak sih. Baby. Oh. Belieber banget, gua belieber nih dulu. Tapi ada salah satu dia nonton mampus gua. Ya enggak apa-apa, langsung ditembak tahu-tahu. Lo kan tadi bisa ditembak. Udah ngarep ya. Tapi biasanya sih kalau cowok udah panggil gitu tuh harusnya sih dia udah paham sih. Ini mah udah lampu hijau ini mah gitu. Langsung terabas harusnya. Maksudnya kalau boleh dipanggil, kalau cewek memperbolehkan dia manggil dia beb itu. Oh gitu ya Bang? Iya, itu biasanya sih udah lampu hijau. Kayak gitu ya?
Tapi gue kalau belum sampai pacaran gue belum mau lo dipanggil kayak gitu. Iyalah, ya normalnya. Kiki kan nggak normal. Tapi ada temen gue yang kebongkar nama panggilan rumahnya cuy. Jadi dia ini anaknya Bangor. Tahu kan lu Bangor? Ya anak-anak brutal gitu lah, agak brutal gitu. Kalau di ini bukan nama sebenarnya ya. Inisialnya ya agak. Jadi kalau dipanggil itu misalnya di rumah itu dia namanya siapa ya nama kita ini aplikasinya. Oh namanya Joni misalnya. Joni. Aslinya bukan Joni, cuman Jono ya? Joni. Kita panggilnya Joni dia. Oke, Joni. Joni kan. Jadi sewaktu-waktu itu ini anak kan Bangor bener kan. Terus kita lagi main tuh ke rumahnya. Ada panggilan rumahnya ternyata. Jadi pas waktu kita main ke rumah, Bu, si Joni ini ada nggak Bu? Ada, ntar ya saya panggil. Maknya manggil. Teriak-teriak. Keluarlah. Puput. Hah? Puput? Habis dah sama dia. Terus habis coy diceng-cengin. Puput. Kok itu jauh banget? Nggak tahu. Karena memang namanya itu ada ininya, ada PUT-nya, ya gitu. Tapi dipanggilnya Puput. Wow, habis cuy diceng-cengin kata gue. Aduh, kacau sih. Puput. Coba dipanggil Puput, astaga. Tapi lo punya nggak sih panggilan kecil gitu Ki? Kalau tadi kan Bang Isan, tadi apa Bang? Bajigur. Oh iya. Iya. Bajigur. Apa ya? Gue juga lupa. Itu minuman bukan cikal bajigur. Iya, bajigur minuman cuy, gitu ya? minuman. Gue biasanya dulu dipanggilnya Dede. Oh my god, Dede. Tapi Dede. padahal lu nggak ada kakak ya? Enggak. Dipanggilnya Dede. Ya mungkin karena dia tuh Dede satu-satunya. Tapi bisa Terus jadi kakak juga. Tapi kalau sama kakak-kakaan lu dipanggil adek juga kan? Asik, kakak-kakaan. Adek Kiki. Enggak adek Dede. Oh, Dede. Beda Dede. Bang. Oh, beda ya? Sama Dede itu. Oh, beda ya? Dede. skip lanjut kalau Jadi dia juga manggilnya Dede ya Bang ya? Ih. Kita cari aja Bang di get kontak kali ada yang nge-save nomornya Kiki Dede ya. Tapi gue kalau pacaran sama yang di bawah umur gue nggak pernah sih gue panggil Dede. Nggak pernah. Apa Bang? Ya panggil nama aja dulu kalau awal-awalnya ya panggil nama gitu. Ya sih gue juga nama. Agak aneh gitu. Dede. Kita panggil Kiki Dede ya sekarang. Dede. Abis. Kalau lu dipanggil apa? Panggil kecil. Enggak itu bukan gua yang soal pesek. Jadi lu nggak ada nama panggilan nama ya? Enggak ada yang sayang sama gua aja. Jadi namanya ya tetap Ellen aja gitu. Kayaknya kita harus buat nih Bang. Oh jangan. Ampun ya kan. Kasian ya nggak ada yang sayang ya. Tapi lu ada pacar kan? Ada pacar kan? Ada ya. Panggilannya Beb itu. Bukan ya, itu Kiki ya. Beb juga. Oh jangan. Satu orang. Jangan. Jangan kalian kok panggilannya sama. Tapi Bang, bahaya nih. Jangan deh Ki, gebetan lo sama gua sama kita jangan double date. Iya. Nanti salah Bebnya iya, kan Beb gitu nengok semua. Iya. Tapi mungkin gua kenapa alay Beb itu karena dari SMA Bang. Oh. Jadi kayak ya namanya biasa anak SMA gitu ya. gitu kan. Terus ya udah tetap itu gitu. Nggak tahu gua alay ya. Enggak sih, yang lain kan udah kebiasaan juga kan. Dan kalau lu kan kalau lu kan udah kesepakatan cuy, panggilnya Beb. Kalau laki lu manggil ke lu juga Beb. Iya. Ya iyalah Bang. Ya enggak kali aja. Kayaknya dia Beb, yang satunya Bi. Iya kan? Baby. Gua ingetin banget apa gue dipanggil Beb. Apa? Bebek. Astaga. Ya ampun, gak inget, gak tahu tapi waktu dulu tuh apa gitu dia pernah ngasih gua sesuatu yang berbau bebek terus gua dikasih nama bebek yang alay banget sih. Ih jijik banget gua. Udah geli-geli gimana terus gitu. kalau waktu kemarin tuh lagi hits banget yang bebek-bebekan yang ada di motor tuh Bang, gua dibeliin bebek ya ampun ini alay banget ya. Jadi bebek itu lu taruh motor gitu. Tapi lo emang suka bebek? Iya, enggak sih. Apa sih? Pertanyaan lu. Kiki lucu juga cara tanya langsung apa? apa? Balas kayak gini. Iya, jadi kalau gue tuh ngedate sama dia kita selalu makan bebek goreng gitu. Enggak ya? Enggak ngecit sama kering ya? Iya.
Tapi kalau nama-nama panggilan gitu memang jadi kalau nama-nama panggilan itu kalau gue dipanggil sama nyokap gue dipanggil Mas. Oke. Padahal gue anak kedua. Enggak, gue anak kedua, tapi tetap dipanggil Mas. Karena itu lagi-lagi supaya nyokap gue tuh pengen ngajarin sama adik gue biar manggil gue tuh Mas gitu. Begitu juga dengan kakak gue tuh kalau dipanggil sama ini apa? Sama nyokap gue Mbak gitu. Kalau adik gue dipanggil Dek gitu. Tapi nyatanya yang berhasil tuh sepertinya cuman ke adik gue aja untuk yang ditiru. Gitu. Jadi kalau adik gue kan manggil gue Mas, manggil itu Mbak. Tapi kalau kakak-kakaknya manggil adiknya tetap aja panggil nama. Nggak berhasil dia kayaknya. Tapi juga di keluarga gue dulu tuh ibu gue pengen mbak gue manggil gue Ade. Tapi mbak gue nggak mau. Iya. Apa kata dia kan? Iya. Kayak Nggak dianggap lo ya. Lu nggak dianggap ya. itu tuh nggak ada yang sayang sama gue. Iya, nggak dianggap ya. Iya, nggak dianggap lo ya. Nggak mau dia manggil Coba gua Ade. coba tes DNA coba. Oh jangan. Nggak ya? Nanti ketahuan, nggak terbongkar. Iya, Gue udah iya. seneng kayak gini aja jadi keluarga mereka ya kan. Iya. Lu anak bungsu kan? Bungsu gue. Bungsu. Kalau Kiki Bungsu. nggak ada ya, kasihan. Kasihan nggak punya teman Kasihan. di keluarganya. Ada ibu gua. Oh iya. Kalau ibu lu manggilnya Dede ya? Iya, Dede. Dede. Sampai sekarang ya? Kalau sekarang jarang sih, lebih ke langsung apa? Nah, Ih gitu. Nah, Oh lebih ini. Gue Berarti kayaknya nggak ada loh. Mak gue manggil gue tetap Ellen apapun yang terjadi. kalau gue tetap Mas. Kalau udah nak itu biasanya tahapnya udah frustasi kayaknya maknya. Nah, kan biasanya gitu kan. Biasanya kalau mau menjelaskan sesuatu itu pasti kayak udah capek banget gitu ya. D kan nggak cocok. Udah frustasi banget pokoknya. Enggak sih, kalau misalkan ibu gua tuh kayak langsung udah makan belum nak, misalkan gitu. Kita lagi teleponan kan. Terus gimana tadi nak gitu di kantor gitu atau ya gitulah kalau cerita gitu. Nah, Nggak ada lo dipanggil emak adek gitu. Ya Allah, kok gue iri sama keluarga kalian gabung sih woi, boleh nggak? boleh. Kakak gua nih masih sangat kosong ya. Oh nggak mau gue. Nggak coba tes. Iya benar katanya. Cek kakak. Iya. Cek kakak. Kalau masih ada ya kalau mau yakinkan tes DNA. Oh my god. Kali karena gue bandel kali ya, jadi kayak oh my god. Oke. Tapi kalau panggilan-panggilan gitu, gue paling sebel sih sama kalau gue dipanggil ndut itu sebenarnya. Apalagi sama orang yang ini, orang yang apa, baru kenal gitu. Nggak akrab. Ndut gitu gue. Siapa nih? Itu gak seneng banget sih. Kalau Kayak gue, so akrab. kalau lu ada nggak panggilan yang lu sebelin ke diri lu? Waduh, apa ya? Bucin sih gua, sering banget dikatain bucin. Gue rasa sih itu real sih. Lu harusnya nggak usah terlalu ini deh. Iya, itu real sih. Enggak, oh lu sebel bener kalau dipanggil bucin ya. Sebel banget Ya udah gua. bucin Yaudah, lu, kita bucin. panggil ya. Dede bucin lu. Karena gua ngerasa kayaknya gua tuh gak bucin-bucin amat gitu waktu Tapi itu. bucin banget. Enggak ah. Lu kata siapa nggak bucin amat? Itu belum jadian udah panggil bab beb. Bukan gue. Kalau lu ada nggak panggilan yang lu seneng dari diri lu? Apa ya? Nggak ada sih. Oh Molen. Dulu tuh karena nama gue Ellen waktu TK. Gue tuh sering banget dibully-bully Molen gitu kan. Beli Molen gitu-gitu. Gue benci banget. Sampai ada ya itu tuh laki itu tuh sering banget manggil gue, ngatain gue Molen gitu. Pernah bang tasnya tuh gue ambil karena di depan kelas gitu kan ada tempat cucian tangan kan. Tas dia gue basahin. Kaki gue benci banget kalau gue dipanggil Molen itu. Padahal itu pasti panggilan sayang nggak sih? Iya mungkin. Mungkin ya. Dan gue tuh sering banget diceng-cengin sama anak yang sering manggil gue Molen itu gitu. Karena bapak kita tuh namanya sama. Tahu kan kalau SD nama bapak. Oh iya betul itu nama bapak tuh. Dan bahkan ya ada juga yang manggil gue kayak nama bapak gue gitu kan. Dan gue tuh sebel banget kalau gue dipanggil Molen dan benci banget sama anak itu sampai gue basahin tas dia. Nangis gak? Nangis dia, laki kan. Oh gue sebel banget. Gue nggak bisa kalau gue sebel sama sesuatu terus gue terus-terusan dilakukan. Gue harus membuat perhitungan gitu. Kayak gitu gue. Bahkan laki-laki yang paling nakal di kelas waktu itu dia tuh, ya Allah. Padahal Molen doang biasa aja ya. Iya, cuman kayak dia tuh bilang kan, apa tuh namanya? Iya, dulu tuh ibumu tuh nyidam Molen kata dia kan. Terus, tau kan Molen, murah kan Molen, gitu-gitu loh bang. Gak tau gue benci banget kalau ada yang ngatain gue Ya, Molen. masih tanya. Gue benci bener ya panggil Molen lu, Molen. Jangan gitu dong. Oh gitu.
nggak ada yang, tapi sekarang gue biasa aja sih sama molen, bahkan gue seneng, apalagi molen mini tuh enak tuh. Oh iya, apalagi yang gede ya. Ada yang gede. Ya, gue lebih suka yang mini. Oh mini, orangnya minimalis berarti lo ya. Iya. Gue pengennya yang minimalis aja. Tapi enggak, kalau gue ya itu gue sering sebel bener kalau orang yang nggak kenal dipanggil dandut gitu. Itu gue agak kesel sih. Cuman ya mau kayak gimana, mau gue gertak nggak enak. Bahkan saudara gue pun kadang-kadang kalau ketemu sebenarnya agak sebel juga. Baru di ini, dut gitu kan. Wah kata gue, ya cuman nggak apa-apa lah. Gue rasa sih itu lagi-lagi itu gue rasa body shaming sih. Iya, tapi sering banget loh kayak karena rupa kita seperti apa gitu, jadi panggilan dia, gue sering banget dipanggil boncel, cebol gitu, karena gue kan gak seberapa tinggi ya, apalagi kalau jalan sama cowok gue gitu, dia kan tinggi tuh, cuma seketek dia gitu kan, boncel gitu, sama teman-teman gue gitu dipanggil boncel, cebol gitu. Gue sebenarnya biasa aja sih kalau dipanggil kayak gitu, cuman itu kan sama aja body shaming. Tapi kalau sama orang baru sama orang apa gitu kan, sama lu gue boncel. Iya, itu asik banget loh gitu. Iya, makanya gue nggak begitu suka sih kalau gue dipanggil kayak udah ngangkut soal body gitu. Apalagi belum kenal ya gitu. Kalau misalkan emang udah deket banget sih, menurut gue kayak Saudara aja gue masih agak sedikit ingin gue bales gitu. Gue kan gak gendut gitu kan. Gue kan gemuk. Gue kan gak gendut, gue kan gemuk. Iya. Ya gitu, kayak agak kesel gitu. Cuman ya kalau saudara nggak masalah. Cuman kalau orang baru aja, ya itu ya. Gendut. Kalau Kiki, itu tadi cuma satu itu gue bucin. Tapi soalnya tuh waktu itu itu pasti karena ada alasannya kan, kenapa lu dipanggil bucin? iya sih. Apa itu? Apa itu? Jangan, waktu itu sama kawan-kawan kuliah gue, itu kan kayak gue tuh selalu memprioritaskan si Oh ini, iya gitu. iya. Kayak misalkan gue disuruh kayak nongkrong yuk gitu. Terus Kayak nggak gua bisa tuh, ya. Aduh, maaf ya gue nggak bisa gitu. Oh iya. Gue relate, jadi gue ketawa, gue pernah kayak gitu. Terus habis itu gue langsung dikatain bucin mulu. Tapi pas ketika lu butuh mereka ada. Emang kawan. Mungkin teman-teman lu kayak gitu ya. Makanya gue sebel banget karena gue mikir kan kayaknya gue nggak bucin amat gitu ya. Sampai mereka tuh bikin ini loh, kalau misalkan snapgram gitu ya, itu tulisannya gue tuh bucin kata gitu, terus ditekin ke guanya, kan semua orang bisa tahu gitu loh. Gue tuh Sampai akhirnya lu kesel dan lu ngomong nggak? ya enggak lah, karena itu kan teman-teman deket gitu loh. Cuman kayak agak kesel aja. Harusnya lu omongin kayak gitu. Gua nggak suka dipanggil bucin. Gue banget waktu SD. Gua sukanya budak cinta. Sama aja. Tapi gue kalau nggak suka dipanggil apa gitu, gue bilang sih bang. Bilang ya? Iya, gue tipe yang kayak, sorry banget gue nggak suka lo panggil kayak gitu, Tapi kalau gue ngerasa itu masih kayak boncel, cebol, sebenarnya itu kan body shaming, tapi gue ngerasa kayak ya udah oke, orang gue beneran boncel, gitu sih. Itu gue beneran bilang. Kalau gue nggak pernah sih. Rata-rata kalau ada yang ngina gue ya silakan, karena kan gue orangnya penyabar. Oh waduh. Jadi gue tipe yang nggak sabaran gitu. Iya, karena nanti kalian akan mengalami fase sebenarnya pernikahan itu sih. Jadi sebenarnya intinya cuma satu sih, harus sabar sih. Itu sabarnya harus tingkat dewa cuy, supaya bisa menjalin pernikahan yang adem ayem, yang tenang. Itu harus sabar cuy, harus perbanyakin sabar. Apalagi lu kalau udah punya bocah, itu sabar lu harus level dewa cuy. Nggak bisa lu kalau sabar-sabar elek kayak cek gitu, nggak bisa. Petua sang paman. Oke. Iya, jadi makanya kalau orang-orang mengejek gua ya udah silakan. Ya, gitu, Lagian juga buat apa sih mau ribut gitu? Paling gua jawab. Tapi kalian tahu Tulus kan, yang nyanyi tuh, lagu Ikhlas. yang nyanyi Bukan. lagu apa sih, Pamit, yang nyanyi lagu Gajah. Jadi dia tuh menciptakan lagu Gajah karena dia tuh waktu kecil karena body sering shaming ya. dipanggil gajah gitu. Terus ternyata waktu kayak akhirnya dia menciptakan lagu itu, dia kan kayak lagi dia pasti waktu itu kayak ngerasa gerundel kan, dia nggak mau lah dipanggil gajah, mungkin kayak orang-orang yang dipanggil endut atau apapun kayak gitu, dia nggak suka dipanggil itu. Terus dia menciptakan lagu itu yang menurut gua maknanya bagus banget, kayak yang ya dia intinya membenarkan bahwa gajah itu hebat lah ya.
Ya, dan gitu. terus kayak ya ternyata nggak apa-apa juga dipanggil gajah gitu. Terus kayak akhirnya dia juga dengan berbagai cemooh itu dia bisa juga jadi kayak Iya, gitu. betul. Itu keren banget sih lagunya. Iya. Dari panggilan yang nggak tahu itu panggilan sayang atau panggilan sayang yang menurut dia menyebalkan, tapi ternyata maknanya bagus banget. Iya. Ya, paling bentar lagi Kiki mau buat bucin. Bikin lagu bucin ya Iya, kan? mau buat bikin lagu bucin dia. Kau bisa, itu kan bucin gitu kan. Tapi Bucin, tidak dia pingin buat lagu bucin. Kayak gitu. Jadi jangan masalah untuk dipanggil bucin gitu kan. Karena siapa tahu bucin bisa itu luar biasa juga gitu, belum bisa bikin karya. iya. Masuk akal. Oke, udah lama lah ya. Panggilan sayang, kira-kira panggilan sayang kalian apa? Beb. Jangan lupa buat dengerin terus nih Tribun Lampung Podcast di Spotify. Ya, jangan lupa juga nih buat Tribuners sekalian untuk terus pantengin live streaming kita setiap hari dari jam 1 siang sampai dengan 5 sore di akun Facebook Tribun Lampung atau di klik bit.ly/Tribun TV Lampung. Kita bakalan live streaming setiap hari. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen banget dapat informasi terupdate soal berita-berita terkini nasional, internasional, dan lokal Lampung, tentunya kalian jangan lupa klik www.tribunlampung.co.id. Jadi di situ banyak banget berita terupdate. Jadi kalian yang nggak mau kudet, klik aja. Iya. Karena klik Anda Ya, tiba-tiba kompak sekali ya. Karena klik Anda bahagia kami. Ya. Baik, gua Iksan. Gua Kiki. Tentunya gue Ellen. Dulu ya, lu Ellen? Iya gue, siapa Bukannya ya? Molen. Ingat foto SD nih. Sampai jumpa di Tribun Lampung Podcast berikutnya. Dadah. Bye.